Selamat datang kembali. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai subbab 2.2, yakni tentang nilai mutlak dan garis bilangan real. Jadi pertama-tama kita akan membahas dulu mengenai definisi dan beberapa sifat yang dipenuhi oleh nilai mutlak. Jadi definisinya ialah misalkan kita punya satu bilangan, sebut saja A gitu ya. Maka nilai mutlak dari A itu notasinya begini, didefinisikan sebagai minusnya dari A, ya, minus dari bilangan itu kalau bilangan itu negatif, 0 kalau bilangan itu adalah bilangan 0 gitu ya, atau A sendiri, bilangan itu sendiri kalau dia merupakan bilangan positif. Sebagai contoh, harga mutlak 5 itu ya 5, harga mutlak minus 8 itu minus 8. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa harga mutlak itu nilainya selalu positif. Ya, dan bisa diverifikasi bahwa nilai mutlak dari minus A itu sama dengan nilai mutlak A. Ini 10 detik aja verifikasinya ya, apapun bilangannya. Nah, setelah kita bahas definisinya, kita lihat yuk sifat-sifat dari nilai mutlak. Jadi untuk sembarang kita punya dua buah bilangan dan satu bilangan positif yang akan dipakai di sifat ini. Sifat yang pertama ialah perkalian dengan harga mutlak itu atau nilai mutlak itu bisa ditukar. Artinya kalau kita kalikan kedua buah bilangan lalu kita ambil harga mutlaknya, itu akan sama dengan kita ambil dulu harga mutlaknya baru kita kalikan gitu. Ya, kemudian yang kedua, harga mutlak kuadrat itu sama dengan kuadrat dari bilangan itu gitu ya. Yang ketiga, kalau kita punya harga mutlak kurang dari satu bilangan positif gitu ya, non negatif, ini berlaku jika dan hanya jika A-nya itu diapit oleh minus C dan C gitu ya. Jadi mutlaknya seperti dalam tanda kutip dibuka gitu. Nah, yang D kita punya ini ya, A-nya diapit oleh minus dari mutlak A dan mutlak A. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sifat yang B itu sebenarnya hanyalah aplikasi dari sifat A dengan mengaplikasikan B-nya sama dengan A. Kemudian sifat yang D itu hanyalah sifat yang mengaplikasikan sifat C dengan memilih si C yang konstanta di sini itu sama dengan harga mutlak A. Nanti kita bisa lihat gitu ya. Maka yang akan ditekankan hanyalah A dan C, yang B-nya nanti akan sekilas dan D-nya bisa ditunjukkan sendiri. Untuk yang A kita ambil dulu ya. Untuk buktikan kita ambil sembarang dua buah bilangan, kita ingin buktikan bahwa harga mutlak AB itu sama dengan harga mutlak A, harga mutlak B. Nah, kita akan tinjau semua kasus yang mungkin dari AB ya. Jadi sama dengan 0 ataupun bukan. Kalau salah satunya dari A atau B itu sama dengan 0, maka kita punya mutlak AB itu sama dengan mutlak dari salah satunya 0 kan, hasil kalinya pasti 0. Harga mutlak dari 0 sama dengan 0 gitu. Kemudian kalau kita hitung harga mutlak A, andaikan salah satu dari ini 0, berarti salah satu dari mutlak A atau mutlak B itu akan sama dengan 0. Jadi hasil kalinya juga sama dengan 0. Jadi harga mutlak AB sama dengan harga mutlak A dikali harga mutlak B. Terbukti kalau salah satunya sama dengan 0 ya. Sekarang kita tinjau kasus yang lebih umum. Jadi keduanya tidak 0. Kalau keduanya tidak 0, kita ingin lihat yang masing-masingnya itu bisa jadi tandanya sama atau berlainan tanda, artinya sama-sama positif atau sama-sama negatif, atau salah satu positif, salah satu negatif. Kasus yang ditinjau kasus pertama saat tandanya sama ya. Jadi kita ekstrak dulu informasi dari yang diketahui. Pertama, karena A-nya lebih besar dari 0, maka berdasarkan definisi ini ya, kita punya harga mutlak A sama dengan A. Karena B-nya lebih besar dari 0, maka dengan alasan yang sama kita punya harga mutlak B sama dengan B. Dari persamaan 1 dan 2 ya, kita punya harga mutlak A kali harga mutlak B sama dengan AB gitu ya. Ini kali ini kali ini gitu ya. Ini. Nah, sekarang kita tinjau yang sekaligus ya, karena A besar dari 0 dan B besar dari 0, maka hasil kalinya juga lebih besar dari 0. Sehingga harga mutlak dari sesuatu, ya ini harga mutlak dari AB kan, dari sesuatu yang positif ya dirinya sendiri gitu ya. Dan berdasarkan persamaan 3 tadi, si AB-nya itu sama dengan mutlak A kali mutlak B. Jadi kita punya harga mutlak AB sama dengan harga mutlak A dikalikan harga mutlak B. Sekali lagi penulisannya begini jelek ya. Maksudnya jeleknya itu di bagian ketika kita merefer satu definisi gitu, kita gunakan angka gitu. Padahal di sini yang diharapkan ialah sebenarnya hanyalah Anda dapat menjelaskan alasan dari setiap yang Anda lakukan gitu. Jadi bagusnya nggak pakai 221 gini,
tapi jelaskan gitu berdasarkan definisi harga mutlak gitu ya. Tapi ya harus jelas lah, yang intinya pada setiap langkah yang dilakukan itu harus jelas. Nah, kemudian kita ingin tinjau kasus yang lainnya ya, kalau berlainan tanda. Jadi saat A lebih besar dari 0, saat B-nya kurang dari 0. Seperti biasa kita ingin ekstrak informasi dari sini. Saat A-nya lebih besar dari 0, maka berdasarkan, nah diisi ya, kita punya harga mutlak A sama dengan A. Kalau B-nya kurang dari 0, harga mutlak B sama dengan minus B. Kita punya berdasarkan persamaan 4 dan 5 ya, A dikali B sama dengan ini kali ini gitu ya. Jadi A dikali minus B sama dengan minus AB, kita punya persamaan 6. Nah sekarang kita ingin tinjau secara keseluruhan ya. Jadi kalau kita punya A besar 0, B kurang dari 0, karena lain tanda maka AB nya kurang dari 0, sehingga kita punya mutlak AB sama dengan minus AB berdasarkan diisi ya. Nah kemudian yang ini kita punya sama dengan ini dari, nah gitu ya. Jadi di sini juga Anda bisa lihat bahwa jika Anda melakukan satu pekerjaan dan pekerjaan itu nantinya akan digunakan kembali ya, di sini kan di saat Anda menuliskan ini menggunakan ini dan ini gitu ya. Jadi beri nomor gitu untuk di refer, untuk di itu kembali. Nah sekarang lihat kasus lainnya ada apa aja ya, lalu lakukan langkah-langkah yang serupa. Masih ada 2 kasus lagi kan. Nah, jadi kita bisa simpulkan karena untuk semua kasus itu bisa dibuktikan mutlak AB sama dengan mutlak A mutlak B, maka kita punya ini. Kemudian kita ingin buktikan yang bagian B ya. Kita mau buktikan ini, kita akan gunakan hasil dari bagian A. Karena dari bagian A kita udah punya untuk sembarang bilangan real kita punya mutlak AB itu sama dengan mutlak A mutlak B, maka untuk yang lebih khusus ya, yang B-nya sama dengan A berlaku juga. Jadi kita punya itu ya, ini mutlak A kuadrat, ini A kuadrat ya, jadi mutlak A jadi itu ya, itu akan sama dengan mutlak AA gitu kan. Nah A kali A sendiri itu A kuadrat gitu ya, dan A kuadrat itu kita tahu selalu positif ya, non negatif. Jadi kita punya itu. Nah untuk bagian C ya, pembuktiannya itu akan dilakukan 2 arah karena jika dan hanya jika. Jadi kita ingin buktikan yang kanan dulu ya. Jadi kalau kita punya mutlak A kurang dari C, kita ingin buktikan minus C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C, atau A nya itu diapit oleh A dan C ya. Kita ingin dengan kata lain membuka harga mutlaknya ya. Caranya untuk membuka bagaimana ya, satu-satunya alat saat ini yang kita punya hanyalah definisinya ya, bahwa definisi harga mutlak itu kita punya apa? Kita punya kalau A-nya kurang dari sama dengan 0, kalau A-nya lebih besar sama dengan 0 ya, atau sama dengan 0. Kita harus gunakan itu ya, gunakan itu kemudian pakai ini. Buktikan ke sini. Nah, karena A-nya itu kurang dari sama dengan 0, maka kita punya mutlak A itu sama dengan minus A gitu ya. Tapi tadi mutlak A itu kurang dari C, jadi kita punya minus A itu kurang dari sama dengan C ya, atau kita punya itu. Kalau A-nya besar sama dengan 0, maka harga mutlak A-nya sama dengan A, tapi harga mutlak A-nya itu kurang dari sama dengan C. Jadi kita punya A-nya itu kurang dari sama dengan C gitu. Kita punya ketaksamaan yang ini, minus C kurang dari sama dengan A, itu lebih besar kurang dari sama dengan C ya. Jadi untuk sembarang AC di real dengan C nya itu non negatif, maka kita berlaku yang ke kiri ya, bisa dibuka. Sekarang kalau yang ke kanan gitu ya, kita punya minus C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C, kita ingin buktikan mutlak A nya itu kurang dari sama dengan C ya. Kalau kita kita ekstrak informasi dari yang di sini nih ya, kita punya yang ini sendiri, yang ini sendiri gitu ya. A kurang dari sama dengan C dari yang kanan, dan dari yang kiri kita punya ini. Nah kalau A nya itu sama dengan 0 ya, jadi yang ingin kita buktikan apa? Kan harga mutlak A kurang dari sama dengan C, tapi harga mutlak A itu sendiri kan punya 3 kasus, saat A nya besar 0, saat A nya sama dengan 0, saat A nya kecil dari 0 gitu ya. Kita harus pastikan bahwa apapun kasusnya di sini dia akan selalu kurang dari sama dengan C gitu.
Nah, kalau A-nya itu sama dengan 0, maka karena C-nya itu sudah lebih besar sama dengan 0, kita punya mutlak A-nya itu ya sama dengan 0 karena A-nya 0 kan. Lalu kita punya itu, kalau A-nya lebih besar dari 0, maka kita punya apa? Harga mutlak A itu sama dengan A gitu ya. Lalu si A-nya kurang dari sama dengan C berdasarkan ya, atau karena sebenarnya karena yang ini. Jadi lihat bagusnya untuk memberikan nomor gitu ya pada setiap sesuatu yang akan di refer gitu. Nah, kalau A-nya kurang dari 0 gimana? Ya ini akan sama dengan minus A, lalu minus A-nya sendiri itu akan kurang dari sama dengan C gitu. Jadi untuk setiap kasus apapun A-nya, maka akan selalu berlaku gitu. Akan selalu berlaku mutlak A-nya itu kurang dari sama dengan C gitu. Nah, kalau kita udah buktikan yang kiri dan kanan, maka kita punya hasil C ya. Yang D itu hanya tinggal mengaplikasikan pilih C-nya sama dengan harga mutlak A ya. Lakukan saja seperti yang B 20 detik. Nah, kita sudah melihat kalau mutlak AB itu sama dengan harga mutlak A dikali harga mutlak B ya. Jadi urutannya bisa ditukar. Lalu bagaimana dengan A plus B? Ternyata kita tidak punya bahwa harga mutlak A ditambah B itu sama dengan harga mutlak A ditambah harga mutlak B ya. Tapi yang kita punya ialah ini ketaksamaan segitiga. Jadi ketaksamaan segitiga, kalau boleh lompat sedikit kasih ilustrasi ya, kalau seandainya kita punya harga mutlak itu menyatakan jarak gitu. Kalau di sini kita punya A, kemudian di sini kita punya B gitu ya, vektor. Di sini kita punya A plus B, maka yang ini akan sama dengan B gitu. Nah, di sini dia mau bilang bahwa panjang dari satu sisi segitiga itu tidak akan lebih besar daripada penjumlahan masing-masing dua sisi yang lain. Nah, sekarang untuk buktinya kita ambil sembarang dua buah bilangan di bilangan real ya, AB. Kita akan buktikan bahwa mutlak A plus B kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B ya. Kalau melihat ini kan agak ribet ya, banyak banget harga mutlaknya, jadi kita ingin mempermudah sebenarnya, kita ingin buka. Nah, kita udah punya teorema yang sebelumnya yang part C, bahwa kalau dibuka dia akan kurang dari sama dengan yang kanan tetap, yang kiri itu minusnya. Kita punya ini kok kayaknya nggak lebih mudah ya, tetap bentuknya kayaknya kok ribet banget gitu. Yang Anda perlu lakukan sekarang ialah bikin teh ya, untuk menenangkan diri bahwa ini tetap bisa dikerjakan sebenarnya ya, tetap bisa dikerjakan. Idenya ialah kita ingin membahas ya, kita ingin meninjau dulu hubungan satu bilangan dengan mutlaknya. Kenapa? Karena di sini kita punya A B, di sini punya mutlak A, mutlak B gitu. Kita harus temukan hubungannya lalu gunakan sampai kita peroleh yang itu. Nah, berdasarkan teorema 223 bagian D ya, kan nggak enak juga dilihat ya, tapi bisa selalu di refer. Jadi ini untuk membahas hubungan satu bilangan dengan harga mutlaknya. Yang tadi hasil terakhir kita punya ini ya, untuk sembarang bilangan kita punya dia akan kurang dari mutlaknya, lebih besar dari minus mutlaknya. Kita punya B juga begitu, lalu kita jumlahkan ya. Hasilnya ialah ini, verifikasi ya, apakah betul ini bisa dilakukan. Sebentar aja, kurang dari 10 detik verifikasi itu ya. Maka karena ini sudah berlaku ya, artinya yang ini berlaku, tapi yang ini tadi ekivalen dengan yang ini berdasarkan teorema sebelumnya yang bagian C kan. Jadi kita punya yang ini pun berlaku. Nah, sebagai akibat dari sifat ketaksamaan segitiga, kita dapat memperoleh beberapa akibat ya yang terkait dengan pengurangan. Jadi kita punya dua buah sifat ini, mutlak dari mutlak A min B gitu ya, akan kurang dari sama dengan mutlak A min B. Kemudian yang kedua, mutlak A min B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Kalau kita lihat ketaksamaan yang kedua ini rasanya lebih mudah ya, lebih nggak ribet dibandingkan yang pertama. Jadi kita lihat dulu yang pertama biar nanti yang kedua kita bahagia. Yang pertama kita ambil sembarang dua buah bilangan ya, AB, yang kita ingin buktikan ialah sifat yang A dulu ya. Seperti biasa secara ekivalen kita ingin buka harga mutlaknya ya, agar lebih mudah gitu. Lihat yang ini, panik tipe kedua, nyebur ke kolam. Enggak gitu juga. Maksudnya ialah ini kelihatannya kan agak ribet ya. Maksudnya harga mutlaknya itu masih ada. Udah dibuka
tapi masih muncul juga harga mutlaknya di sini, masih ada, buka lagi gitu. Ya nggak perlu gitu. Baik sih dicoba-coba juga nggak apa-apa. Tapi intinya ialah kita itu punya di sini A B ya. Kalau kita punya A B, kita bisa cari hubungan antara A dengan mutlak A, B dengan mutlak B gitu kan. Tapi kita harus cari juga hubungan antara masing-masing mutlak A mutlak B ini dengan si bentuk A min B gitu. Jadi kita ingin munculkan bentuk A min B dari yang diketahui hanya A B, lalu kita ingin tinjau hubungan yang ditanya dalam bentuk yang dibuka yang ini ya gitu, dengan ide yang ini gitu ya. Jadi ingin selesaikan yang inilah intinya. Sekarang kalau dari A kita ingin munculkan bentuk A min B, kita peroleh ini ya, A sama dengan A dikurangi B tambah B. Ini trik yang berkali-kali kita sudah lakukan. Lalu kita ingin tinjau bentuk harga mutlak kan, jadi ya kita beri aja harga mutlak A sama dengan mutlak A min B ditambah B, gunakan ketaksamaan segitiga ya, kita peroleh ini, dan B nya tinggal dipindah sebelah sini, lalu kita peroleh sifat yang ketaksamaan yang sebelah kanan. Mudah ya. Nah, untuk memperoleh yang sebelah kiri, tinjau yang B-nya sekarang ya. Ingat, munculkan A min B di sini atau ya B minus A, gunakan ketaksamaan segitiganya setelah diberi harga mutlak ya, lalu seperti sebelumnya dipindahkan. Gak mirip, biar mirip kalikan min 1 gitu ya. Jadi kita peroleh ketaksamaan yang 9. Nah, kalau ada tanda tanya gitu ya, pastikan Anda merasa nyaman untuk menjelaskan kenapanya gitu ya, kenapanya. Jadi sekarang dari yang 7 kita peroleh yang kanan, dari 9 kita peroleh yang kiri. Maka kita bisa simpulkan yang bagian A. Untuk yang bagian B ya, kita ingin buktikan A min B kurang dari sama dengan mutlak A min B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Kita lihat sisi kanannya sudah mirip dengan yang ketaksamaan yang aslinya gitu, yang awalnya ya. Maka kita ingin gunakan bentuknya ya, bentuk penjumlahannya gitu. Jadi kita punya bahwa A min B itu sama dengan A ditambah minus B ya. Jadi kalau kita kasih mutlak, dia akan memenuhi itu. Lalu berdasarkan udah diulang-ulang tadi ya gitu, dia akan sama dengan mutlak A mutlak B. Perhatikan ya, di sini walaupun sama dengan, di sini kan kurang dari sama dengan. Jadi ini selalu tidak pernah lebih besar dari yang sebelah kanan gitu, apapun sama dengannya di sebelah kanan gitu. Jadi A min B, mutlak A min B selalu kurang dari sama dengan mutlak A mutlak B. Nah, ketaksamaan segitiga ini bisa kita promom ya, bisa kita promom dengan menggunakan induksi matematik. Kita bisa buktikan untuk n buah ketaksamaan.